Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa an yunkiyal mahalla wa an la yajifan najasu wa an la yantakila wa la yatra'a alaihi akhar wa an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu wa an la yusibahu ma'ud wa an takuna al-ahjaru tahiratan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah yang sampai dengan pembahasan sebagai berikut. Faslun, pasal pada menyatakan aqad hadzal fasl li bayani syuruti jazail istinja bil hajar. Pasal ini pada menyatakan penjelasan syarat-syarat dibolehkannya beristinja dengan menggunakan batu. Wal istinja'u, apa itu istinja? Lughatan secara bahasa al-qat'u, yaitu memutuskan. Wa syar'an, dan adapun secara syara' istinja itu izalatul kharijin najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajar, membersihkan najis yang keluar daripada kemaluan. Itu istinja, membersihkan najis yang keluar dari kemaluan. Bima'in aw hajarin, baik cara membersihkannya itu dengan banyu atau air, aw hajarin, atau cara membersihkannya itu dengan batu. Jadi boleh membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan kita atau dari bagian dubur kita, ya, bagian di belakang, dan dengan air ataupun dengan batu. Hukumnya, wa hukmuhu, adapun hukumnya, al-wujubu min kulli najisin mulawis, hukumnya najis yang keluar dari kemaluan tadi atau dari bagian dubur, bukan hanya kubul, maka wajib, ya, wajib hukumnya beristinja dari sesuatu yang keluar, baik keluarnya itu lewat bagian farji kemaluan atau bagian dubur anus belakang, maka hukumnya wajib. Kemudian wa nadbu minal jamid, ya, sunnah, ya, minal jamidi, daripada yang keras. Yang keras, maksudnya di sini yang keluarnya itu ada yang mulawis. Mulawis itu encer. Ada yang jamid, yang keras. Ya, saya ulang lagi, kalau yang keluar dari dubur bagian belakang seperti, maaf, berak ini kalaunya biasa sakit perut kan encer. Nah, itu wajib istinja, ya, pakai air.
Ya, kemudian kalau yang keras, ya, maka sunnah, ya, sunnah pakai batu beristinja, pakai batu kemudian pakai air. Atau enggak pakai air pun tidak jadi masalah, pakai batu saja kalau tidak ada air beristinja. Jadi suatu saat pada waktu kita tidak ada mendapatkan air, ya, kemudian maaf kita buang air besar, ya, maka bagaimana yang keluar dari dubur kita itu ketika buang air besar, kalau keras keluarnya, maka cukup pakai batu saja, pakai batu saja. Kalaunya yang cair, maka tidak bisa dengan pakai batu, ya, harus pakai air atau pakai sesuatu yang bisa menghilangkan atau mencabut cairan tadi itu dari tempatnya. Itu boleh, seperti tisu dan sebagainya, ya. Wal karahatu minar rih, kemudian orang itu bersuci makruh, bersuci tapi makruh dia, ya, sekalipun bersuci tapi dia makruh. Minar rih, daripada kentut, orang kentut langsung bersuci, itu makruh. Jadi harusnya bagaimana? Dibasuh dulu, supaya hilang karahahnya. Kan sementara ini banyak orang kalau kentut langsung wudu aja kan? Nah itu, langsung wudu aja habis kentut itu. Padahal yang keluar kotorannya ini, itu nggak dibasuh. Yang dibasuh tangan, muka. Ya, kayaknya dibersihkan dulu, dibasuh dulu. Ya, kalau yang keluarnya kentut tadi itu kada usah pakai batu, ya, kada usah pakai batu, ya, itu langsung aja pakai banyu, dibersihkan pakai air, ya, baru ngambil lu. Kalau enggak, ya sah saja si wudunya. Orang kentut, aduh, batal lagi, kentut barusan, ya sudah ngambil wudu lagi, sah, sah. Langsung boleh sholatnya, sah sholatnya, sah sholatnya, karena ada wudu dia. Cuman status wudunya tadi itu meskipun sah, dia berwudunya itu hukumnya makruh, karena ada keluar angin, jadi nggak 100% bersih gitu, harus dibersihkan lagi. Ya. Wal ibahah minal arq, boleh hukumnya bersuci, berwudu boleh hukumnya kalau dari keringat. Maaf, bagian belakang kita kan bagian itu, mungkin kalau jalan ada gesekan-gesekan, keringatan. Nah itu, kalau keringatan basah kan kita merasa juga tuh. Kalau di bagian burit kita ada basah keringat, paluhan, ya, paluhan, gak enak ini, nah basah. Nah itu boleh dibersihkan, boleh tidak, mubah aja hukumnya. Ya, boleh dibersihkan, boleh tidak. Ya, itu kalau dari keringat atau paluhan. Wal hurmah, kemudian haram hukumnya ka'an yakuna bimaghsubin, kalau berwudu tapi airnya dapat gosok. Gosok itu memakai air tetangga, ya, nggak pakai izin, ya, itu gosok. Lain dengan mencuri. Kalau mencuri diam-diam, ya, kalau gosok dia nggak diam-diam, terang-terangan dia, cuman nggak berpada, saja. Kayak ada di masjid sendal siapa itu, ya, pakai sendal orang, dia pakai aja, ya, aku mau ngambil wudu katanya, ambil wudu,
Ya, kemudian pakai sendalnya sendal siapa dulu? Sendal kakawalannya. Nggak ada izin, mentang-mentang ampun kakawalannya, asal pakai aja. Itu namanya gosop. Sekalipun nanti kan dibulikakan lagi. Iya, dibulikakan lagi memang. Tapi kalau yang nggak ada izin itu hukumnya gosop. Gosop itu hukumnya haram. Haram. Nggak boleh, asal jangan pakai aja. Baju apa saja, ya ada baju dipakai aja. Sholat, kayaknya bagus aja bang sholat. Sholatnya mungkin bagus aja, tapi pakaiannya haram. Karena ampun orang, kada berizin. Maka jangan asal pakai. Kalau sendal, baju apa saja punya orang, izin dulu. Meskipun orangnya itu membolehkan, kecuali orangnya itu ada berniat di dalam hatinya, siapapun yang pakai sendal saya halalkan, itu nggak termasuk. Tapi kalau yang nggak ada akad begitu, pas orang mau keluar, sendalku mana nih? Tiba-tiba ada temannya tadi, nih sendalnya nih, aku pakai setumat ngambil wudhu aja. Hikam nih, nah, saya kan tidak memberi. Wah, dibasahi pulang dia. Mana sendal kulit ini? Nah, gosop itu. Haram gosop itu, al-ghasbu haram. Gosop itu haram, mengambil punya orang sekalipun dibulikakan itu haram. Seperti itu, tak boleh gosop. Wa afdalu kaifiyatihi, cara yang paling baik dalam bersuci itu al-jam'u bainal ma'i wal hajar, mengumpulkan, disatukan antara air dengan batu. Coba pian sekali begitu tuh. Makanya zaman dahulu ada zawiyah. Zawiyah itu kayak kulah kecil di rumah itu. Zaman dahulu orang-orang Bahari itu ada zawiyah, ada kulah kecil. Kulah kecil. Jadi dia biasa kalau ngambil wudu di dalam itu bukan WC ya, memang tempat ngambil wudu gitu. Mandi atau ngambil wudu bikin zawiyah kayak kolam kecil. Nah, sampai sekarang banyak biasanya itu kalau di Tarim masjid-masjid ada seperti ada zawiyahnya di masjid-masjid. Oh ya, jadi kalau ada kolam kecil begitu, ada tempat pembuangannya juga untuk mengalirkan air ke situ, kencing aja bang. Kami. Nah itu yang afdal, cara yang terbaik bersuci itu, pian ambil batu, jangan roti, jangan. Batu aja, dianak di muka, diiga kalau di muka gitu. Nah bagus, batu 3 biji. Anggap seperti ini batunya ya, 3 biji, 1, 2, 3 ya. Habis itu caranya pian apa namanya, kalaunya maaf buang air besar ya, buang air besar. Habis buang air besar kan kita mau bersuci kan, cebok. Nah, buang air besar, jangan dengan banyu dulu ya. Maka coba pian an yabda'a bil hajar, pakai batu dulu, pakai batu. Nah, tapi yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Ya. Makanya kalau bisa batunya itu segitiga gini, nah kayak gini, batunya segitiga gitu. Kalau batu segitiga cukup 1 batu aja. Kalau batunya segitiga, jadi kalau segitiga begini, nanti sudut pertama diputar, sudut kedua, sudut ketiga. Nah, nggak usah dilihat, langsung buang aja. Lagi dilihat. Ya, itu dibuang langsung. Tapi kalau batunya seperti ini tidak bersudut, maka cukup sekali aja. Tapi jangan batu yang licin, kayak batu akik. Tidak boleh pakai batu akik, itu batu mulia ya. Mentang-mentang raja akik pakai batu akik pula. Jangan pakai batu akik. Batunya yang kasar, batu kasar. Karena batu kasar itu bisa menghilangkan, ya bisa narik kotoran. Kalau batunya lembut gimana? Nggak bisa dia. Nah, gitu. Nah jadi batu.
Ya kan? Satu, ambil lagi batu satu lagi. Ambil lagi. Tiga. Ya, habis itu baru pakai banyu cebok. Nah, itu paling afdol. Jadi di toilet itu disediakan batu dengan banyu. Ya, ikuti sunnah Nabi. Sekalipun sekali dalam seumur hidup barang, sekali aja. Supaya pian pas begitu mengetahui, ya, ditanya nanti tuh, istinja itu boleh dengan apa saja? Wah iya, ujar Habib Muhammad, boleh dengan banyu, boleh dengan batu, boleh dengan dua-duanya, dengan batu kemudian dipakai dengan banyu. Sudahkah Hikam melakukannya? Belum, Bang. Seumuran. Nah, dituntut pian. Jadi sekali barang tuh praktekan di rumah itu, cari nanti batu. Tapi ingat, batunya jangan ngambil batu ampun orang, ampun tetangga. Cari-cari, wah, kayaknya batu tetangga lebih baik daripada batuku. Cari-cari di tetangga. Ya, kada boleh batu tetangga, kada boleh. Gosok, hukumnya haram tadi itu. Ya, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, batu kita seorang, harus batu kita seorang, betul itu. Ya, dipraktekkan. Tapi itu pun lihat dulu, mulawis atau jamin. Nah, yang keluar, ini maaf, ini saya praktekkan biar jelas. Kalau yang keluarnya dari duburnya tadi itu keras kan, nah, berarti jamin kan, keras dia, keras. Nah itu baru boleh pakai batu tadi. Tapi kalaunya encer, habis makan bakso, pedes sendoknya, sambalnya 3 sendok, sakit. Begitu berak, kalau sudah bunyi, itu biasanya nanti mulawis itu apa? Kotorannya itu kesini. Nah, ini nggak bisa pakai batu, nggak bisa itu. Pakai batu kayak gini yang di sini, bisa 1 karung batunya nanti. Nah, kalau yang ini yang pakai bunyi kayak gitu, ya, maka itu cukup pakai banyu saja. Langsung pakai banyu. Tapi kalau yang jamid tadi, yang plung kan enak tuh, plung, plung, nah itu pakai batu. 1, 2, 3, baru pakai banyu, bersihkan pakai banyu. Nah itu yang paling afdol. Pian lakukan seumur hidup sekali barang. Ya, karena kita di tempat kita itu banyak banyu, apalagi musim hujan sampai masuk ke rumah, saking banyaknya banyu itu. Ya, kada tertampung lagi sampai masukkan ke rumah itu banyu itu. Di rumah bisa berunjun kalau musim hujan itu. Nah itu. Nah, kalaunya pas tidak ada banyu, mungkin di tempat kita tidak berlaku, di tempat yang lain nggak ada banyu, kayak apa? Pas dia berhirang, nah itu, maka boleh ngambil wudu, kemudian istinjanya membersihkan kotorannya itu pakai batu, nggak pakai baju lagi, langsung batu aja. 2, 3 merasa belum bersih, 5 belum merasa belum bersih, 7 merasa belum bersih, 9 merasa belum bersih, 11 sampai 1 karung, jumlahnya berapa? 101 sebenarnya. Baru merasa bersih, kotorannya darah keluar. La ilaha illallah. Bi an yabda'a bil hajar tsumma yutbi'ahu bil ma', katanya. Mulai dengan batu kemudian disertakan dengan banyu. Wa hina idin yakfi fi husuli asli sunnah kullu jamid walau najisan. Maka dengan demikian, ya, boleh dia dapatkan pahala sunnah,
Ya, dapatkan pahala sunnah dengan dia membersihkan kotoran tadi itu pakai batu yang keras. Kemudian disambung lagi dengan air. Fa in arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal li'annahu yuzilul 'ain wal athar. Ya, kemudian kalau disuruh memilih antara pakai batu saja dengan pakai air saja, mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal itu adalah menggunakan air. Menggunakan air. Kenapa? Karena menggunakan air itu yuzilul 'ain. Jadi bentuk kotorannya itu bersih, enggak ada. Ya, ada. Ya, sudah cekbok itu boleh pakai cermin nanti, oh bersih. Wal asar, nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada. Tapi kalau pakai batu sah-sah juga kalau tidak ada air. Pakai batu saja, sah-sah saja istinjanya. Nah, tapi itu tidak menghilangkan ain. Jadi kalau sudah pakai batu, pian pakai cermin begitu masih ada sisanya dikit-dikit. Nah, bagian yang sela-selanya itu. Nah, jadi tapi sah-sah saja. Ya, karena itu merupakan salah satu syariat. Begitu. Walau bada'a bil ma' wa arada an yastajia ba'dahu bil hajar lam yusan lahu dzalik li'adamil faidah. Sekarang ada orang, "Bib, kayak apa kalaunya kami ini sudah beristinja pakai banyu, tapi hendak juga dapat pahala sunnahnya lebih baik. Pakai apa? Pakai batu." Pakai batu lebih baik. Tapi setelah pakai banyu itu nggak sunnah lagi. Yang sunnah itu batu dulu, meskipun batunya najis. Batunya itu najis, walau najisan di sini. Kullu jamid walau najisan. Ya, meskipun bukan batu-batu yang seperti biasa, ada najisnya ternyata dalam batu itu, tidak apa-apa. Karena habis itu pakai air. Ya. Karena akan dibersihkan lagi dengan air. Boleh. Nah, dia dapat pahala sunnah itu. Nah, sekarang dia langsung aja pakai air. Habis pakai air baru pakai batu. Itu nggak dapat pahala sunnah dia. Nggak ada faedahnya. Udah cukup dengan air. Gitu. Seharusnya kalau mau digabung antara batu dengan air, batulah dahulu baru dengan air. Itu. Syurut ijza'il hajar samaniyatun. Syarat dibolehkannya menggunakan batu di dalam untuk istinja itu ada 8 macam. Ya, ada 8 macam. Wal murad bil hajar, yang dimaksud dengan batu di sini kullu jamid, yaitu semua yang sifatnya karas. Kajung itu kan karas, jangan jorok. Ya. Oh, kaki ikam itu kajung, berarti kaki ikam karas. Pala ikam itu nak kajung, karas ya, pala karas. Jangan ngeres pada kajung, taunya apa gitu. Kajung itu karas. Ya. Nah, karas. Kullu jamid, yang karas, yang karas boleh. Ya. Tahirin, yang suci, bersih, nggak ada najisnya. Qali'in, ya, tidak licin, jadi kasar batunya. Qali', karena yang kasar itu bisa menarik kotorannya. Kalau yang kasar, kalau yang licin nggak bisa. Kalau kayak batu akik atau jenisnya. Atau ada batu kerikil tapi jenis yang licin, yang buat pajangan itu nggak bisa. Ghair muhtaram, tidak boleh batu-batu yang mulia, batu-batu ya, batu akik, batu kecubung itu kada boleh. Ya. Fala yujzi'un najis. Ya. Yang pakai yang seperti cubung tadi itu maka tidak bisa untuk membersihkan najis. Wala ghairul qali' limulusatihi aw rakhawatihi mathalan, atau yang tidak bisa mencabut, tidak bisa membersihkan atau menghilangkan kotorannya. Ya, seperti lilin, pakai lilin. Mulusati itu lilin. Ya. Au rakhawatihi, atau pakai benda tapi bukan yang karas, yang cepat hancur, enggak bisa itu. Walal muhtaram ka kutubil ilm asy'ari, boleh, tidak boleh juga dengan
dengan jenis kertas ada tulisan Arabnya, bungkus dikresek-kresek pakai istinja, nggak boleh kayak gitu. Ya, cari-cari banyu nggak ada. Kalau tisu kayak gini, ini termasuk boleh tisu, karena dia akan menghilangkan kalau ada kotoran itu tinggal hilang. Tapi kalau kertas kayak gini, ini kertas, ada kotorannya di sini. Jadi pas digeser begini bukan pindah ke sini, malah meluber ke sini. Ya karena ini licin. Jadi begitu digesek begini loh, malah ke sini. Digesek malah ke sini. Tidak bisa. Tapi kalau hanya pakai ini bisa. Nah, set. Pakai tisu. Apalagi tisunya tisu basah tambah lagi. Sekarang kan sudah ada begitu. Ya, maaf ya. Seperti itu. La ilaha illallah. Kakutubil ilm syari', apalagi seperti kayak kitab begitu tulisan Arab, tidak boleh. Wa alatihi, atau pakai pulpen. Pakai pulpen dicolek-colek begitu tidak boleh. Wal mat'um, pakai makanan. Pakai apam. Pakai untuk-untuk kan boleh, kayak donat. Masa donat dipakai istinja? Nah, tidak boleh itu. Itu penghinaan. Ya. Makna anna syurut ijza'il istinja bil hajar idza tusir alaihi thamaniyah. Maknanya syarat dibolehkannya bersuci pakai batu itu dengan catatan ada 8. An yakuna bi thalathati ahjarin. Yang pertama adalah hendaklah batunya itu kalau kita mau beristinja, mau bersuci, kemudian alat untuk dijadikan bersuci itu boleh air, boleh batu. Nah, kalaunya pakai batu, maka batunya itu minimal 1 batu atau 3 batu minimal. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, boleh 1 karung. Ya, an yakuna bi salasati ahjar. Ingat tuh. Kaunuhu bi salasati masahatin la aqalla fa ta'addudul ahjar laysa biqayyid. Ya, artinya tidak menjadi ketetapan 3 batu, boleh juga 1 batu. Ya, asalkan 1 batu itu mempunyai 3 sudut. 1 batu tapi mempunyai 3 sudut. Gitu. 3 sudut. Kalau yang dibuat, kita buat aja, buat batu 3 sudut bikin gitu. Nah, segitiga. Jadi habis dipakai cuci lagi, nanti pakai lagi biar dapat sunnah. Ya, saya dulu waktu di Tarim biasa pakai begitu. Cuman kalau di Indonesia ini, ya ada beberapa kali saya ngamalkan begitu. Cuman pas dilihat batunya hilang terus. Iya, wah kemana batu ini hilang? Baru diambil, dihandak di situ, dikira mungkin kotoran. Hilang lagi, wah kacau kata saya ini. Gitu. Dipraktekkan begitu. Ya. Boleh artinya dengan 3 batu, dengan 1 batu yang 3 sudut seperti itu. Yang batu tadi itu bisa mengambil kotoran. Berarti batunya yang kasar, nggak boleh batu yang licin. Kemudian yang kedua, wa an yunqiyal mahalla. Ya, wa an yunqiyal mahalla. Al murad bil mahal huna as-safhah wal hashafah wa dhahiru farjil mara'. Ya. Ada 3 macam di sini. Yang dimaksud dengan tempatnya di sini, ya, tempatnya yang menjadi sentral kotoran. As-safhah itu dubur. Ya. Kemudian wal hasyafah itu bagian kubul untuk laki-laki. Wa dhahiru farjil mar'ah itu khusus bagian bebinian. Ya, yang bagian bebinian bagian atasnya saja. Ya, atasnya saja, dhahirnya saja. Ya.
Yang belum kawin yang dihayalkan. Jadi yang lakian pun yang begitu juga, atasnya saja, jangan terlalu ya maaf habis bekami, ya kan, bekami, ya jangan langsung digosok-gosok darah nanti. Orang salah kadarnya aja kan gitu. Maksudnya apa? Ya, al-ma'na an-nasani min syurut izzail istinja bil hajar, yang maknanya maksud daripada syarat dibolehkannya bersuci daripada batu itu an yudkiyal mustanji, orang yang hendak bersuci tadi itu dia harus berusaha mensucikan tempatnya. Ya, apa tempatnya itu? Antara tiga tadi. Kalau enggak dubur, kubul. Kubul ada bagian binian, ada bagian lakian. Ya, yang bagian lakian disebut dengan hasyafah. Hasyafah, bagian ujungnya saja. Ya, kemaluan lakian bagian ujungnya disebut dengan hasyafah. Ya, yang bagian perempuan dhahiru farjil mar'ah, bagian dhahirnya saja. Ya, bagian atasnya saja. Itu ala kadar, jadi pakai batu sampai bersih. Ya, dengan batu atau dengan dengan banyu begitu. Kalau batu ya dengan 3 atau 1 batu tapi 3 sudut, atau dengan banyu boleh. Tunadzifahu bihaitsu la yabqa ila atharun la yazul ila bisgharil kharf awil ma'. Ya, sekiranya bisa menghilangkan kotoran yang seperti di dubur tadi itu, kotoran habis beheranya itu bisa hilang, kecuali ada sisa-sisa sedikit, enggak apa-apa. Katanya di sini enggak apa-apa, kecuali harus dengan air baru bisa bersih. Kalau memang pakai batu enggak mungkin bersih 100%, kalau ada sisa-sisanya enggak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, wa an la yajifan najas. Kalau mau pakai batu jangan sampai najisnya itu keburu kering. Ya, keburu kering. Kalau sudah kering enggak boleh lagi pakai batu. Ya, enggak berfungsi. Maka kalau sudah kering harus pakai banyu. Ya, kayak kakanakan beheranya malam, pagi-pagi baru dicebokin. Ya kan, kering itu udah keras. Ya, kita yang tuha-tuha jangan umpat-umpatan kakana. Habis behera berjalanan. Tuh, jangan nunggu jalan-jalan dulu, nunggu kering katanya. Ngapain nunggu kering? Langsung bersihkan. Anda yajifan najas. Kalau sudah kering tak bisa lagi. Anda yang takil, tak boleh pindah-pindah kotorannya. Kalau berjalanan, habis behera berjalan, nanti iya kan, muridnya itu menyatu lagi kayak begini, nempel ke sini, nempel ke sebelah sini. Tak bisa lagi pakai batu itu, pakai banyu itu sudah. Wajib pakai banyu, karena kesana kemari itu kotorannya. Itu. Ya. Wala yatra alaihi akhar. Tak boleh ada kena sesuatu menimpa dia. Ya. Selain daripada kotoran itu ada sesuatu yang lain. Ya, la yatra alaihi aqar an la yakhtalit bil kharij ghairu jinsihi ay wa ghairuhu araq wa ghairu araq fa in ikhtalata bihi walau ba'da istijmarihi ta'ayyana al ma' sawa'un kana al mukhalid ratban kama'id wa baulin aw jafan najisan kawarathin karawathin am tahiran katurabin. Seperti apa? Sudah apa namanya, kotorannya ini tercampur dengan banyu. Nah, kalau sudah tercampur dengan banyu karena kecipratan banyu atau kena banyu kami, nah itu nggak bisa lagi dengan batu. Ya. Jadi kalau yang dengan batu itu memang syaratnya satu, kotorannya harus keras, nggak boleh yang cair. Yang kedua, kotorannya nggak boleh pindah-pindah. Ada di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit, itu tidak boleh. Memang harus dari sumber. Kalau memang dari sini keluarnya dari situ dah, nggak kemana-mana. Itu baru bisa dengan batu. Ya. Kemudian tidak boleh tercampur dengan yang lain, seperti tercampur dengan baju kami atau dengan baju apa, itu nggak boleh. Kalau mau pakai dengan batu, kalau sudah tercampur berarti harus pakai banyu, tidak boleh lagi pakai batu. Itu.
Ya. Anna yujawiz safhatahu wa hasyafatahu. Ya. Tak boleh sampai melewati. Wah, ini berarti apa namanya? Tidak keras lagi, cair berarti ini kotorannya. Kenapa? Karena dari dubur itu sampai ke bagian kubul gitu, meluas kotorannya sampai ke bagian depan, dari sini sampai ke sini. Ya, melewati. Nah, itu yang seperti itu tidak bisa lagi pakai batu, berarti harus pakai banyu. Karena dia kotorannya itu meluas ke kemana-mana. Ya, tidak dari satu tempat di mana dia keluarnya saja. Ya, dia kemana-mana. Itu yang seperti itu yang tidak bisa pakai batu. Wa an la yusibahu ma'un. Nah, dan tidak boleh pakai batu kalau sudah terbasuh dengan banyu. Kalau sudah terbasuh dengan banyu nggak boleh lagi pakai batu. Gitu. An la yusibal kharij ma', yang keluar dari dubur kita itu sudah tercampur dengan banyu, ya maka tidak boleh lagi. Atau sudah dibasuh pakai banyu baru pakai batu, itu tidak boleh. La faidata, tidak ada faedahnya. Berarti ya harus bagaimana ya? Ya kalau sudah dibasuh pakai banyu ya sudah pakai banyu aja. Ini pembahasannya pakai batu. Kalau pakai batu ya jangan banyu dulu, jangan dicampur sama banyu, jangan juga kotorannya berpindah-pindah. Artinya bukan berpindah-pindah sih, mungkin karena cair tadi itu jadi kemana-mana. Nah, itu nggak bisa yang seperti itu. Ya, apalagi kalau sampai dari bagian dubur sampai ke kubul, itu lain lagi. Ya, itu harus pakai banyu yang seperti itu. Yang terakhir, wa antakunal ahjaru tahiratan. Ya, dan sayogianya batu yang digunakan oleh mustanji, orang yang beristinja tadi itu harus suci, tidak boleh ada terkena apa namanya, terkena najis. Ya, kalau terkena najis tidak boleh. Ya, dikirain batu, ya, dipakai bersuci, tahu-taunya tai kucing. Karena keras kan, kayaknya batu ini. Wah, sudah kata Habib, kita istinja pakai banyu, ya pakai batu. Habis itu kenapa tangan bau asem nih? Tahu-tahunya bukan batu, tai kucing. Sudah lawas tai kucing jadi kayak batu. Nah, itu tidak boleh, najis itu, karena kotoran. Ya. Nggak harus pakai kotoran, kena najis sedikit aja. Nah, ketetesan najis tidak boleh. Ya, karena banyu kami sedikit, itu tidak boleh untuk dijadikan istinja. Kalau istinjanya tadi itu tunggal, hanya batu saja, nggak pakai banyu. Tapi kalau nya pakai banyu, mencoba-coba nggak apa-apa untuk belajar. Tapi dapat pahala sunnah itu, meskipun batunya ada najisnya. Ya, nggak kelihatan. Kita pakai itu, digunakan untuk istinja. Habis itu dibasuh lagi kita dengan banyu, nggak apa-apa itu, untuk belajar. Ya, tapi dapat pahala sunnah. Tapi kalau tunggal nggak pakai banyu, ya, pakai batu saja, maka batunya harus betul-betul yang suci, tidak boleh ada tercampur dengan sedikit pun najis. Ya, seperti itu. Ini masalah istinja pakai batu. Ya, penting. Suatu saat mungkin pian ke gunung, mendaki gunung. Nah kan, tidak ada banyu di atas gunung, kayak apa pian? Pas hendak bergerak kayak apa? Yuk, jangan sampai bergerak kada cebok, kada beristinja. Pakai tanah aja, tidak bisa. Pakai tanah digosok-gosok. Itu ada ilmunya kok di sini. Iya. Kalau pian kada bawa tisu, ya pakai cari batu aja sudah selesai. Istinja ada dapat di situ. Tadi itu ya. Faslun furudul wudu siddatun. Nah, ini pasalnya berikut lagi pembahasannya nih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu semuanya. Yang ingin bertanya silakan tafadhalu. Berkaitan dengan istinja. Silakan akan-akan. Ibu ada yang bertanya kan? Nggak ada. Yang ingin bertanya silakan Ibu. Jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya kebungulan.
Tak apa-apa. Jangan supan-supan ilmu. Sudah, perhatikan aja.